Selamat malam para pendengar. Malam ini kita ada diskusi antar agama dengan judul Abraham di dalam Alkitab atau Ibrahim di dalam Al-Quran. Mana yang di antara keduanya yang sesuai dengan fakta sejarah. Dari pihak Kristen, Bro Tanpan dan Pak Kayafas, dan dari pihak Muslim, Pak Nababan dan Pak Pasaribu. Di mana acara ini akan dimulai dengan 8 menit opening statement dari masing-masing narsum, lalu 1 jam 5 menit battle, dan 8 menit closing statement masing-masing narsum. Diharapkan jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik ataupun menghina ataupun menista, karena yang kita perlu cari adalah kebenarannya seperti apa gitu. Jadi tolong gunakan bahasa yang santun dan baik untuk didengar oleh para pemirsa kita. Terima kasih. Silakan, mau pihak siapa dulu? Oke, kalau gitu kita dulu ya. Ya, berarti nanti ya? kita yang terakhir ya. Aku dulu ya, atau Bang Tampan nih? Aku dulu. Oke. Ya, aku dulu aja ya, Le ya. Aku bentar aja deh, Bang. Ya. Jadi ini Gurunda duluan. Siap. Oke, siap. Selamat malam teman-teman FIC dengan sahabat-sahabat Muslim. Terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini kita ingin membicarakan tentang Abraham dan Ibrahim di dalam agama Islam dan Kristen. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan sepanjang segala abad. Ya, pada malam hari ini saya ingin mengemukakan tentang Abraham dari pandangan Kristen ya. Abraham merupakan bapak orang beriman dan dia adalah bapak segala bangsa. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian bahwa Abraham itu mendapat berkat oleh Tuhan, yaitu di keturunannya awalnya dia adalah orang yang berusia tua, sudah tidak produktif, namun diberkati oleh Tuhan sehingga dia mempunyai anak. Anak pertamanya adalah hasil perkawinan dengan gundiknya yang bernama gundik atau budak yang bernama Hagar, dan yang anaknya bernama Ismail, dan anak kedua bernama Ishak. Dalam keimanan kami yang juga lahir dari rahim Judaisme, kami juga mengimani bahwa yang awalnya untuk dipersembahkan adalah Ishak. Dan Ishak merupakan anak perjanjian di mana pada saat itu Tuhan berfirman untuk melakukan perintah sunat. Jadi Abraham melakukan sunat, baru dia memiliki anak Ishak. Jadi Ishak adalah anak hasil sunat, hasil setelah sunat. Kalau Ismail itu Abraham belum sunat, dibuat pada saat Abraham belum sunat. Makanya istilah sunat itu ada dari ajaran Musa, itu pun tetap dipertahankan hingga Yesus. Dan kemudian Yesus lahir dan disunat pada hari ke-8. Kebudayaan itu masih diwarisi oleh orang-orang Yahudi hingga saat ini. Dan sunat itu kenapa hari ke-8? Orang Yahudi umumnya tidak bisa menjelaskan kenapa hari ke-8, karena angka 8 itu adalah simbol kekekalan. Angka 8 berasal dari huruf Proto-Hebrew yang merupakan terdiri dari dua lingkaran yang itu bisa kita artikan infinity. Nah, kemudian hubungannya apa dengan Yesus? Di mana perjanjian ini juga adalah perjanjian yang berhubungan dengan nubuatan Yesus, di mana Yesus juga itu bangkit pada hari ke-8. Bangkit pada hari yang ke-8, yaitu hari Minggu. Hari Minggu. Sehingga secara iman, secara moral, orang Kristen itu menjadi dalam 1 Korintus 5 ayat 7, orang Kristen itu menjadi adonan yang baru. Jadi pada hari Yesus masuk ke dalam kubur itu, terbaring dalam kubur, itu terjadi penciptaan ulang. Sehingga hari
hari perhentian itu bukan hari Sabat lagi, melainkan adalah hari Minggu, di mana Yesus tertidur di dalam kubur itu pada hari Sabat. Dan semenjak itulah orang Kristen di dalam yang awalnya beribadah di Bait Suci itu beribadah pada hari Minggu. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes. Bentar. Oh, mungkin ini memakan waktu. Sebentar, nanti saya kasih ayatnya. Di mana tulisannya, pada hari pertama minggu itu mereka beribadah di Bait Suci. Nah, itulah alasan mengapa orang Kristen beribadah. Jadi hubungan antara Abraham ini juga sangat erat dengan Yesus, di mana pada Kejadian ayat 11, kalau kita melihat di dalam teks Septuaginta, Perjanjian Lama, orang-orang Kristen itu Abraham bertemu dengan Melkisedek di dalam Kejadian 11 hingga 14. Abraham bertemu dengan Melkisedek dan dijelaskan oleh para rasul bahwa Melkisedek itu ialah Yesus Kristus. Oke, mungkin itu saja, dilanjutkan oleh partner saya, Bang Tampan. Oke, terima kasih Bunda yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Saya rasa itu striking point dari kami. Tapi sebelumnya saya juga bersyukur di sini kami mendapat kehormatan untuk berdialog dengan Ustadz Nababan serta Ustadz Bilal ya. Adapun yang kita ketahui bahwa keberadaan Abraham itu tidak disangkal oleh kitab-kitab atau kepercayaan dari Judaisme, kekristenan maupun dari agama Islam, ya. Jadi eksistensi daripada Abraham tidak dapat disangkal karena sudah divalidasi. Tetapi rincian atau segala sesuatu yang ada di dalam teks kitab suci tersebut itu yang perlu dieksplor, perlu diungkap. Namun ya, baik Torah maupun kitab suci Kristen ya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan segala sesuatu secara terperinci dengan sendirinya, karena tidak ada narasi atau premis yang demikian. Oleh sebab itu nanti perlu mengeksposisi dengan berbagai literasi-literasi yang mendukung teks-teks keterkaitan dengan Abraham yang ada dalam kitab suci kami. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, masih ada waktu 1 menit 51 detik. Pak Kayafas mau nambah? Atau mau serahkan ke pihak Muslim untuk melakukan pembukaan? Ya, aku habiskan aja ya, mumpung masih ada waktu. Ya, silakan. Di dalam janji Tuhan, di dalam kitab Kejadian itu Tuhan bilang, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ternyata yang dimaksud di sini, ini ada di Galatia 3 ayat 16. Ternyata kita mengerti bahwa janji itu bukan kita artikan sebagai Ishak atau siapa. Ternyata yang dimaksud itu adalah ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi yang dimaksud semua keturunan akan mendapat berkat itu ialah kita bisa lihat adalah orang Kristen atau pengikut Yesus. Buktinya apa? Kalau saya sih ini di luar masalah kitab suci ya, kita bisa melihat segala kemajuan teknologi dan perkembangan zaman itu selalu diprakarsai oleh pengikut Yesus. Sehingga kita dapat simpulkan ajaran Kristen itu selalu berjalan lurus dengan ilmu pengetahuan maupun kemajuan perkembangan zaman demi dunia yang lebih baik. Kita bisa lihat banyak contohnya di dalam Nobel.
Nobel adalah penghargaan tertinggi buat umat manusia sekarang ya. Dimayoritaskan itu semuanya adalah orang Kristen. Gitu. Orang Islam selama berdirinya Nobel diadakan itu hanya 12 orang. Gitu. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waktunya udah habis. Sekarang silakan dari pihak Muslim untuk menyampaikan opening statement selama 8 menit. Dimulai dari, silakan, Pak Nababan atau Pak? Oke, buat saudara. Suaranya, ya oke, silakan. Masih kecil Pak suaranya Pak? Enggak, bagus. Silakan mulai, start. Oke Pak ya. Tadi Bapak ini mengutip tadi yang pertama kali disunat itu katanya Nabi Ismail ya. Nabi Ismail, Nabi Ishak sebelum sebelum Nabi Ibrahim itu baru Ishak, baru Ismail gitu ceritanya. Makanya itu yang disembelih yang atau dikurbankan itu Nabi Ishak. Kalau menurut ajaran kami yang dikurbankan itu ya jelas anak pertamanya Nabi Ibrahim itu yaitu Ismail. Karena apa? Karena kalau menurut sejarah dari Islam itu ya itu karena takabur Nabi Ibrahim. Ketika itu dia mengorbankan beberapa onta dan beberapa domba karena dia itu seorang saudagar kaya. Dia mengorbankan di hari itu banyak korbanan. Terus ada yang bertanya kepada dia, wahai Ibrahim, apabila engkau punya keturunan, apakah engkau mau mengorbankan? Maka Nabi Ibrahim di situ takabur. Jangankan korban biasa, anakku saja pasti kukorbankan. Tak lama kemudian berumurlah Ismail, umur 13, bermimpilah Nabi Ibrahim ketika itu untuk mengorbankan anaknya. Allah menguji Nabi Ibrahim, lebih sayang mana dia kepada Allah atau kepada anaknya. Dan saya nanti ingin bertanya kepada saudara tadi, itu kisah pertamanya itu di sejarahnya dalam Kristen itu asal usulnya itu Ishak itu dikorbankan apa? Gitu loh. Karena saya kan sudah memaparkan juga. Nanti saya ingin bertanyakan itu aja sih. Sejarah Nabi Ishak itu, kalau betul sejarahnya Ishak duluan yang dikorbankan atau daripada Ismail, saya pengen nanti minta rujukan dulu nanti di mana dalilnya atau sejarahnya atau di perjanjian lama kalau Nabi Ishak itu yang pertama kali dikorbankan, sejarah awalnya ingin dikorbankan Nabi Ishak itu. Lanjut, Le. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sekedar menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Laibila tadi ya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan yaitu memperkenalkan siapakah Ibrahim menurut Al-Quran ya. Karena Ibrahim itu adalah salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 193, di mana dikatakan sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagai kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Musa, Yakub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi pada dasarnya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu adalah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari anak keturunannya lah banyak lahir nabi-nabi yang telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan kemajuan dunia apapun bentuknya itu saya tidak terlalu karena kitab suci itu bukan harus dinilai dari suatu Nobel ya. Kitab suci itu adalah firman Allah yang tidak akan usang dan tidak akan punah dimakan waktu, tapi bukan karena suatu penghargaan dari Nobel, tetapi Allah sendiri telah mengatakan siapakah Ibrahim itu sesungguhnya. Karena Ibrahim itu sendiri adalah
melahirkan anak cucu, yaitu yang mendapatkan wahyu dari Allah atau yang disebut sebagai nabi, sehingga dari anak cucu Ibrahim inilah banyak lahir nabi-nabi yang mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada umat-umatnya pada zaman terdahulu, ya kan. Begitu juga apa yang dimaktubkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Dan ketika itu ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada Nabi dan daripada kamu sendiri, dan daripada Nuh dan juga daripada Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi Ibrahim itu adalah termasuk orang-orang yang diberikan sebuah perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga termasuk orang-orang yang teguh dalam menjalankan perjanjian itu, yaitu menjalankan firman Allah. Karena Ibrahim sendiri itu adalah termasuk orang-orang yang pernah meluruskan ajaran-ajaran pada zaman dahulu ketika para manusia itu menyembah-nyembah berhala, ya kan. Berhala mereka buat sendiri, tapi mereka sendiri yang menyembahnya. Tetapi pada dasarnya apa yang disampaikan Ibrahim itu akan diteruskan juga oleh para nabi-nabi sesudahnya. Pada dasarnya Ibrahim bukanlah seorang yang jahat, ya, atau orang yang istilahnya penuh dengan dosa, bukan. Ya seperti apa yang dikatakan oleh siapa tadi, ya, si Kayafas, ya, mungkin bahasa gundiknya itu mungkin ya menurut bahasa sekarang mungkin, ya, tapi pada zaman dahulu saya rasa Ibrahim sebagai seorang nabi, ketika dikatakan mempunyai seorang gundik berarti sama saja mengatakan Ibrahim itu berzina. Tetapi ketika suatu budak istrinya yang dikatakan sebagai setelah itu diambil oleh istrinya menjadi istrinya, tapi itu persepsi manusia tersendiri, itu tidak jadi masalah bagi saya. Tapi patokan saya adalah Al-Qur'anul Karim, karena di dalam Al-Qur'an sendiri itu Allah telah menjanjikan kepada Ibrahim sebagai manusia yang penuh dengan rahmat, sehingga beliau adalah orang-orang termasuk orang-orang pilihan dan anak keturunannya termasuk Ishak, Yakub, dan juga Ismail, ya kan. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan di surat Al-Ankabut dikatakan bahwa dan kami telah anugerahkan Ishak dan Yakub kepada Ibrahim, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami memberikan kepadanya belasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Ibrahim itu saleh dan juga orang yang penuh dengan rahmat di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya kira sekian penjelasan dari saya, dan terima kasih atas waktunya buat moderator. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, ya. Sesi battle 1 jam 5 menit. Silakan siapa yang mau mulai dulu, tapi diharapkan teratur, tunggu sampai lawan selesai bicara baru diberikan sanggahan. Silakan. Silakan start. Siap Kayafas dan Bro Tampan dan Pak Nababan. Ya, boleh start. Oke, boleh saya bertanya duluan nggak? Boleh. Kenapa Nabi Ishak itu nggak jadi dikorbankan di zaman itu? Katanya tadi kan Nabi Ishak yang mau dikorbankan, bukan Nabi Ismail. Tolong kasih dalil dulu, tunjukkan dalil pada saya atau sama Lek Nababan ini, apa yang digantikan agar supaya Nabi Ishak itu tidak jadi dikorbankan. Langsung dijawab bisa? Atau nunggu? Waktunya ya, boleh. Pause tuh, ya. Yang dikorbankan adalah domba dan tertulis di dalam kitab Kejadian. Ini waktunya Nggak. Muslim yang kebetulan, Pak. Enggak bebas. Ini battle. Sifatnya battle, Bro. Kayafas. Yang dikorbankan adalah domba. Pada saat itu Tuhan mengerti bahwa Allah, sebentar ya, saya kasih dalilnya, boleh dibantu Bang Tampan. Jadi pada saat itu Tuhan berbicara dengan Abraham bahwa dia mengerti bahwa Abraham itu tulus
akan mempersembahkan, merelakan anaknya yang tunggal itu, anak kandungnya ya, dari istri sahnya itu sebagai korban. Jadi pada saat itu ada seekor domba yang tanduknya tersangkut. Dan itulah yang jadi korban, gitu bro. Mungkin itu aja jawaban saya. Sudah. Lanjut Kang Baban. Udah lanjutin aja, aku jawab aja. Lanjut aja langsung. Kejadian berapa tadi, Le? Kejadian berapa tadi? Kejadian 17 kalau nggak salah sih. Kejadian 17. Bentar ya. Oh, tunggu sebentar. Kata kuncinya tersangkut. Kejadian 22 ayat 13. Nih, aku bacain ya. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, domba ya, bukan kambing atau sapi. Ya, makasih. Oh, yang di ini ya, yang ayat 13 Le ya? Iya, Le. Oh, Ya, boleh kami bertanya? Oh, boleh silakan, Le. Oke. Gurunda, saya tanya dulu ya ke beliau ya. Coba bantu saya buka di Quran 19 ayat 46. Ada bisa bantu nggak share screen? Monik, bisa bantu nggak? Ya, kalau mau share screen, bisa bilang ya. nanti saya stop share screen. Ya. Oke, Quran 19 ayat 46. Quran ya? Iya. Bentar ya. Oh ya, silakan di share screen, ada yang share screen ya. Silakan. Ya. Quran 19 ayat 46. Udah masuk ya share screen-ku ya? Ya, mana ya? Coba 19 ayat 46 ya. 19:46. Ini 19:46 ya. Nah, ini dikatakan ini keterkaitan dengan Ibrahim ya. Bencikah engkau kepada Tuhan, Tuhanku, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jadi yang permintaan saya adalah buktikan data eksternal hukuman rajam pada zaman Ibrahim atau zaman Abraham tersebut. Ya, bukti data eksternal gitu di zaman Abraham, karena setahu saya hukuman rajam itu baru diturunkan di syariat Musa, bukan di zamannya Ibrahim. Silakan. Surah berapa itu, Le? Bencikan engkau, yang mereka 46, Le. Hukum rajamnya akan kurajam, maka tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Yang ayat 46. ya, ini bapaknya kan mau mengerajam Ibrahim. Nah, berarti udah ada hukuman rajam pada saat itu. Nah, kita perlu tahu tuh bukti-bukti eksternal hukuman rajam di zaman Ibrahim ya. Kalau buktinya nggak ada, Le. Di situ kan itu kan ayahnya yang berkata di situ. Dia ayahnya berkata kan di situ kan, ayahnya berkata. Jelas di situ ayahnya berkata. Ketika itu kan Nabi Ibrahim itu kan ini untuk memusnahkan ini berhala di zaman itu. Maka datanglah bapak yang mengatakan kayak gitu. Bencikah engkau kepada Tuhan, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Pasti engkau kurajam. Maksudnya itu dirajam, maksudnya itu kan pertama awal mulanya itu kan lemah lembut, bapaknya mengasih tahu. Ketika itu Nabi Ibrahim di situ sudah memasuki umur dewasa, beranjak dewasa di situ. Disitulah di saat Nabi Ibrahim itu mencari ketuhanan di awal mulanya. Jadi kalau menurut kisah dari Islam itu Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri itu pembuat berhala di zaman itu, Bapak Ibrahim saja
itu pembuat berhala. Malah dia ketua pembuat berhala. Terkenal Bapak Nabi Ibrahim dulu. Siapa namanya itu? Saya lupa. Azhar ya, kalau nggak salah namanya itu. Iya. Ketika itu makanya bapaknya itu kan cuma ngancam di situ. Makanya itu setelah itu Nabi Ibrahim juga itu kan dibakar di situ. Dibakar. Artinya hukuman rajam pada saat itu belum ada ya? Ya. Syariat tentang rajam itu belum ada. Kalau itu saya belum tahu, Pak. Kalau yang pastinya itu saya belum tahu, Pak. Yang penting itu kisahnya. Coba izinkan saya share screen dong. Jadiin co-host dulu. Mungkin Saudara Bilah bisa bantu menjawab. Tadi Saudara Bilah atau Saudara Nababan? Itu saya, Bilal. Oh, Bilah. Oke, sekarang ini Lek Nababan. Lek Nababan itu kalau dibalik marganya itu Nababan juga itu. Nah. Ya, gimana? Ya, Lek Nababan. Itu yang buat saya bingung. Di zamannya Abraham sudah ada hukum rajam syariatnya. Padahal setahu saya itu zaman hukum rajam itu baru ada di Musa. Begitu. Kok sudah ada di zaman Abraham syariat tentang rajam itu? Tolong bantu jelaskan sambil tunjukkan sumber-sumber eksternal. Itu tidak ada tentang syariat dikatakan itu. Itu yang berkata adalah bapaknya Ibrahim ketika Bapak Ibrahim mengatakan kepadanya, bencikah kamu kepada ilah-ilahku, hai Ibrahim. Yang berkata di situ siapa? Bukan Ibrahimnya. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, kata Bapak Ibrahim. Kurajam kan mau dihukum kan Abraham kan? Mau dihukum. Ya, itu tidak ada syariat di sana, tidak ada syariat. Syariat itu ketika syariat itu turun daripada Allah, mungkin perlu ada hukuman seperti ini. Jika kamu melakukan zina, kamu harus dirajam. Itu kata Allah. Tapi di dalam surat yang bacakan 46 itu adalah mengkabarkan ketika Ibrahim ingin memusnahkan berhala-berhala pada zaman itu, Bapak Ibrahim berkata kepada dirinya, bencikah kamu kepada ilah-ilahku, Ibrahim, jika kamu tidak berhenti atas kelakuannya yang suka menghancurkan berhala, maka Bapak Ibrahim akan merajam Ibrahim itu sendiri. Nah, merajam kan mau dihukum Ibrahim kan? Nah, itu ya, mungkin itu kan bapaknya yang mau dulu. Bukan syariat dari Allah. Ya memang bukan syariat. Hukuman seperti itu di zaman Abraham apakah sudah ada? Hukuman rajam itu. Terserah hukuman bapaknya. Kalau syariat dari Allah, bukan syariat dari Allah hukum rajam yang di surat itu. Di dalam asbabul nuzulnya sudah jelas alat itu juga. Oh, berarti memang tidak ada hukuman rajam di zaman Abraham begitu ya? Bukan, itu perkataan ayah Ibrahim ketika Ibrahim ingin menghancurkan berhala. Jika kamu tidak berhenti dengan kelakuan-kelakuan kamu, berarti memang tidak ada. Sekali lagi saya ulangi, berarti memang tidak ada hukuman rajam di zaman Ibrahim. Gitu sudah. Ya memang syariat hukuman rajam dari Allah tidak ada pada zaman Ibrahim. Ya, lalu kenapa itu bisa terjadi zaman Abraham? Itu kan Bapak Ibrahim, bukan syariat dari Ibrahim. mana dia? Kalau orang kafir pada zaman dahulu yang menyembah berhala, ya suka-suka dia lah, mau dari potong juga boleh. Yang syariat datang daripada Allah itu aku mau tanya dulu sama ini. Jika kamu melakukan zina, maka wajib kamu harus hukum rajam misalnya. Itu Allah yang berkata. Enggak. Lek yang bertanya ini tahu nggak apa arti rajam itu, Lek? Lempar batu, hukuman lempar batu. Lempar batu terus? Ya, lempar batu sembunyi tangan kali ya, Lek. Enggak ya? Ngomong bisa, Pak. Ngomong bisa. Siapa ini? Tak boleh. Siapa ini? Tak boleh. Hanya narasumber, nanti ada waktunya. Oke, kita lihat ya sumber dari mesinnya ya. Kok ini nggak bisa share screen sih? Tutup dong. Tutup dulu. Oke, kita share screen dulu ya. Oke, kita lihat nih ya. Nih, hukuman rajam sebenarnya sudah ada sejak para nabi dan rasul, di mana masa lalu sebelum era umat Nabi Muhammad.
Hukuman itu seperti berlaku secara resmi di dalam syariat Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, dan tidak dikutuk umat terdahulu kecuali karena mereka meninggalkan hukum dan syariat yang telah Allah tetapkan. Nah, ini hanya di zamannya Yahudi dan Nasrani adanya rajam ini, gitu. Ini disedirin loh, ini era Muslim, bukan dari punya kami, gitu. Lalu itu kan kenapa syariat kok dari tiba-tiba Allah, yang syariat yang Hah? turun dari Allah kan? Oh, jadi syariat Yahudi dan ini dari Allah kalian begitu, betul. Apanya? Yang hukum Yahudi ini dari Allah kalian begitu. Nggak ada di dalam Yahudi itu tahun berapa sih adanya? Cuman kan ketika disebut Yahudi itu berarti menyangkut kepada Bani Israel kan, pada seperti itu, Ya. kawan. Ya nggak? Betul. Nah, karena kalau kita ngomong Yahudi itu ada tahun berapa sih kan, seperti itu maksudnya. Oke, artinya di zaman Abraham itu tidak ada hukum Di rajam. dalam gitu. ayat 46 itu bukan syariat. Ya, berarti tidak ada hukum syariat di zaman Abraham tentang hukum rajam gitu ya? Ya, yang di ayat 46 itu. Ya, memang itu Dia kan mau dirajam di situ. Dia kan yang mau dirajam bapaknya, yang dilempari sama batu. Sama Raja Namrud kan, di situ kan jelas dia dibakar di situ. Wah, berarti di zamannya Abraham itu sudah tahu tentang hukuman rajam itu ya? Ya. Di situ arti rajam itu dari mana? Kan itu sekarang. Hukum dulu kan sudah ada. Sebelum kamu kan sudah ada. Kan sudah jelas di situ dikatakan tadi. Tapi dari sebelumnya kan sudah ada rajam itu, tapi bukan syariat dari Allah. Oh, rajam ini bukan syariat dari Allah, tapi rajam itu ada, begitu ya. Nah, sekarang kita nggak cari syariat dari Allah deh, cari data eksternal tentang hukuman rajam ini di zaman ini. Ada nggak orang-orang di zaman itu memang sudah melakukan rajam ini? Hukum rajam yang untuk apa? Hah? Untuk menghukum orang lah, masa untuk membuat cabai? Ya untuk menghukum orang, untuk membunuh orang pada saat itu. Ya, maksudnya menghukum orang data ini eksternalnya atas dasar kehendak kepemimpinan seseorang pada zamannya atau gimana? Ya ini lihat sendiri kan ada hukuman rajam. Boleh atau komentar. mau stop aja, mau ganti topik? Ya kenapa harus ganti topik? Ya udah, tinggal bilang aja memang rajam ini tidak pernah ada di zaman Abraham. Boleh komentar. Boleh komentar. Ya, dalam ayat 46 itu bukan syariat. Bukan syariat dari Ibrahim yang dibawa. Oke, tadi kan saya udah rubah pertanyaannya. Yang sekarang saya minta ini, memang hukum rajam ini tidak peduli lah mau syariat, mau apa segala macam. Di zaman itu, ya selain kejadian ini di zaman ini ada nggak data-data eksternal yang memang adanya hukuman rajam ini gitu? Saya tidak berpatokan dengan informasi eksternal, tetapi informasi Al-Quran dan hadis saja. Oh ya, oke. Imani saja gitu ya. Ya, kami sama lah. Kira-kira itulah. Saja, tapi kami pakai akal. Pakai akal yang saya tidak diajar saja, baru pakai akal. Saya tidak. Oke. Ada di dalam. Oke lah, kalau kalian pakai akal kalian lah, nggak apa-apa lah kalau gitu. Udah, sekarang kayak pas gimana kayak pas? Bukannya gitu. Pendeta kalian pun ya. Kau tadi bahas imani saja. Pendeta kalian saja mengatakan ya. Kenapa harus bawa pendeta kami? Baru pakai akal. Nah inilah jadi panik kan, bawa pendeta segala macam. Jangan bahas partisme gitu le. Ini udah oke lah kalau gitu ya. Udah, pokoknya nggak ada syariat rajam pada zaman Abraham atau hukum rajam di zaman Abraham. Sudahlah. Sekarang mau kayak pas lain mau tanya. Atau kalian mau tanya, silakan lah. Muslim bertanya. Ya, silakan. Tanya aja selama ingin tanya aja. Saya menerima pertanyaan aja. Hukum rajam. Tolong yang bukan narasumber dilarang bicara, Pak. Ya. Silakan, Lek. Pas. Nababan, kau dulu bertanya dulu. Muslim yang nanya, Bang Tampan. Aku jawab pertanyaan aja, biar mereka yang tanya. Imani saja.
Jadi siapa nih yang nanya? Kristen atau Bebas, karena ini battle. Bebas acaranya kata moderator tadi siapa Ya yang mau bebas, tanya. berarti siapa yang cepat lebih dulu ya itu yang itu, nggak apa-apa. Ya kan namanya Tapi kalau bisa gantian lebih baik. Ya silakan. saya mau nanya ke Lai berdua ini, apakah Lai sepakat kalau membunuh cicak itu mendapat pahala? Gimana? Hah? Gimana? Apakah Lai berdua ini sepakat kalau membunuh cicak itu mendapat pahala? Oh, saya tidak akan menjawab yang keluar dari tema yang kita Kok temanya lari? Oke, saya nanya, kalau nggak mau dijawab, saya nanya, siapakah pada saat Abraham dibakar, siapakah yang membantu Nimrod memperbesar apinya? Apa tadi? Pada saat Abraham dibakar oleh Raja Nimrod, yang bakar Raja Nimrod ya, atau Namrud ya, hewan apakah membantu membesarkan apinya? Membesarkan apinya? Ya. Itu apa ya, lupa pula aku itu. Ada itu. A komodo, B cicak, bukan. D apa? C biawak. Bukan. Halo? Halo, Le. Tunggu dulu. Cari itu bentar, saya cari dulu. Jawab. Apa? Pilihan ganda aja, A komodo, B cicak, C biawak. Itu binatang melata semua itu. Enggak ada. Enggak ada ya? Pasti ya? Halo? Aduh. Halo. Kok hilang? Waktunya jalan loh. Kedengaran. Jadi nggak mau dijawab ya? Nggak ada tadi jawabannya ya? Halo? Halo, paspornya Pak. Halo. Aduh. Halo. Lai. Ya, udah ya, nggak dijawab. Berarti gimana nih? Aku nanya lagi boleh? Gimana Lai? Aku nanya lagi boleh? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Enggak, yang tadi kan udah nggak dijawab. Berarti aku nanya lagi. Tadi yang tentang hewan itu katanya nggak ada. Dari ABC yang saya sampaikan tadi nggak ada. Itu hewan yang membantu memperbesar, meniup api waktu Abraham dibakar. Katanya nggak ada. Itu maksudnya bertanya di ayat Al-Quran apa di hadis gitu loh? Iya, di hadis dong. Oh, yang di hadis? Iya. Oh, kalau di hadis adalah. Hewannya apa tuh Bang? Oh, cicak yang katanya berkata ingin menambah besar api kepada Ibrahim, tapi ketika itu Ibrahim hanya berserah diri kepada Allah itu. Iya, berarti hewannya cicak ya? Iya, kenapa? Jadi kalau membunuh cicak itu abang nggak setuju ya kalau menambah pahala ya? Nggak tahu, di situ nggak ada dikatakan membunuh cicak. Oh ya udah. Di dalam hadis itu nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Di dalam hadis ketika Ibrahim mau dibakar itu nggak ada. Oke. Ya ini gantian aja yang nanya gimana? Halo. Ya, silakan. Silakan bebas ya. Halo. Ya, lanjut ya. Udah semuanya kedengaran suaranya ya, semuanya boleh. Silakan. Siapa yang lebih dulu mau tanya? Nggak apa-apa, silakan. Kok ini malah tambah ngalah-ngalah? Bang Tampan. Nggak apa-apa. Yang bagian nanya siapa itu Lai bilang yang bagian nanya sama kalian. Ya aku nanya lagi, pertanyaan berikutnya, buktikan bahwa Nimrod itu hidup sejaman dengan Abraham. Gimana? Buktikan bahwa Nimrod atau Namrud, Raja Namrud itu hidup sejaman dengan Abraham. Maksudnya bukti pakai apa itu, Lai?
buktikan, katanya kan ini kan judulnya Ibrahim, mana yang sesuai dengan ini kan, sesuai dengan apa? Sejarah. Sesuai dengan apa tadi? Sejarah ya. Silakan buktikan. Saya buktikan bagaimana tanya terus. Ya kalau di dalam Al-Quran sudah jelas itu, Le. Iya, kalau di luar Al-Quran gimana, Bang? Atau penjelasannya bagaimana mereka bisa ketemu gitu dalam satu zaman? Karena kalau di kitab kami, Nimrod itu tidak sejaman dengan Abraham. Nimrod itu adalah buyut dari Abraham. Itu Nimrod yang mana? Namrud maksudnya? Iya, Namrud. Ya karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya, di dalam surat 21, 51 di situ juga bahwa Nabi Ibrahim itu hidup sejaman dengan Nimrud ya. Raja Namrud itu memang hidup pada zaman Ibrahim. Raja Nimrud itu berkuasa di Babilonia ya kan. Dan karena disebut juga sebagai Raja Babel, pertama-tama ya sebagai patokan kami ya ada itu keterangan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang juga ketika dikatakan juga di dalam firman Allah, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yang juga yang menyembah Tuhan yang Maha Esa, kami tunduk patuh dan kepadanya ya kan. Sementara di dalam kalau lain minta data eksternal, saya nggak mungkin saya ngambil data eksternal karena saya berpatokannya kepada apa yang telah jadi bisa dapat ya. Kalau gitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau gitu menurut data internal Nababan tahu dari mana bahwa Nimrod adalah Raja Babilonia? Apakah ada di hadis? Bisa ditampilkan atau gimana? Gimana, Le? Bapak tadi bilang kan Raja Namrud itu adalah raja di Babilonia. Nah, di mana ada tulisan Babilonia di dalam hadis? Itu dapat dari mana? Babilonia itu bukan di dalam hadis, Le. Tapi pendapat para ulama bahwa di Babilonia itu atau yang disebut dengan Irak ya kan. Nah, para ulama kira-kira dapat dari mana, Le? Datanya? Ya kalau saya datanya saya nggak, kan udah saya katakan saya nggak ngambil data-data itu. Cuman kalau ingin data yang eksternal seperti itu saya paling hanya bisa mengutip dari apa yang dijelaskan oleh orang itu. Tapi soal sejarah kebenaran dan pada faktanya itu nggak bisa dijadikan patokan untuk 100% lah ya. Karena sejarah itu bisa saja bergeser dari waktu ke waktu kan gitu. Wah, susah juga. Kalau kayak gitu cara berpikirnya berarti nanti kalau ada ulama murtad juga bisa jadi mempengaruhi keimanan layak juga. Tapi sejarah itu kan tidak bisa membenarkan firman Allah. Iya, jadi aturannya tadi seharusnya kata-kata Babilonia itu jangan disebutkan menurut saya. Ya, karena ini kata Babilonia itu sama aja dengan Irak sekarang. Iya, Babilonia sama Irak itu juga kalau di Quran kan nggak ketahuan di mana. Nggak ada di Al-Quran atau di hadis pun tidak merujuk kepada mana-mana. Gravitasi untuk suatu negara, tapi hanya harus besar suatu petunjuk bahwa ulama berpendapat seperti ini. Ya itu kalau seandainya nggak boleh disebut pun nggak jadi masalah bagi saya itu, Le. Tapi kalau data eksternal saya nggak ada. Oh iya, berarti nggak sesuai dengan sejarah ya. Terus kalau gitu saya tanya, firman Tuhan, Le. Di dalam agama Islam ada berapa anak Abraham? Gimana, Le? Di dalam agama Islam ada berapa anak Abraham? Anak Abraham? Sorry, Ibrahim. Kalau nggak salah 13. Kalau nggak salah ingat. 13 ya? Datanya itu ada, bisa tahu, Le? Apa, Le?
Datanya bisa tahu. Itu ini apa namanya? Yang saya pernah baca. Bentar saya cek dulu handphone saya, Le. Itu ada. Ada ya. Minta tolong kalau ada, Le. Terus ini Le Bilal masih nyari ya. Terus aku mau nanya lagi, ada berapa istri Abraham? Istri Ibrahim? Dari hadis berarti Al-Quran, Le. Hadis sama Al-Quran harusnya sama dong, sejalan. Gimana? Hadis maupun Al-Quran harusnya kan sejalan. Ya, Al-Quran itu bukan untuk mencatat data istri orang semua, Le. Oke, dari hadis kalau gitu. Saya kasih ini, toleransi. Tapi Kalau kan menurut hadis, katanya kan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dan terperinci. makanya. Ketika nama Ibrahim diungkap, itu harus dijelaskan segala sesuatu dan terperinci juga. Tapi hari ini kita mendengar bahwa Al-Quran tidak harus menjelaskan seperti itu. Tidak, memang Al-Quran itu bukan untuk menjelaskan seseorang. Bahkan menjelaskan segala sesuatu. Muhammad SAW sendiri itu di dalam Al-Quran tidak. Kalau namanya menjelaskan segala sesuatu itu ya termasuk dengan orang atau apa. Jadi ketika muncul seorang nama itu langsung dijelaskan secara terperincinya. Itu maksudnya kehendak kita kan? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dan di tempat lain juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu dia menjelaskan secara terperinci di bagian lain. Begitu. Ya, tentang apa? Tentang apa yang diapa? Tapi bukan tentang ya, kalau menjelaskan segala sesuatu lalu ditanya tentang apa, ya berarti nggak menjelaskan segala sesuatu. Ya, Al-Quran itu syariat dan tuntunan kehidupan, tentang data. Kalau dicatat semua data, hanya tuntunan kehidupan, tidak menjelaskan data dengan lengkap, maka itu akan menjadi biodata satu persatu nabi nanti. Tapi Al-Quran itu adalah suatu pedoman hidup untuk kemanusiaan dan juga untuk menyembah hanya kepada Allah dengan melakukan syariat-syariatnya, tata cara hidupnya. Kalau hanya itu berarti nggak menjelaskan segala sesuatu, karena yang namanya segala sesuatu itu semua. Termasuk orang, di dalam Quran Yusuf 111 dikatakan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan bagi kaumnya rahmat. Jadi dia ketika membenarkan artinya dia menjelaskan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Itu detailnya harus dijelaskan. Tapi hari ini kita mendengar bahwa tadi Les sendiri ngomong bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan segala sesuatu. Syariat-syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Oh, berarti kalau gitu nggak menjelaskan segala sesuatu, begitu. Itu hanya menjelaskan tentang syariat. Namanya segala sesuatu itu semua dijelaskan. Apalagi di bagian lain dikatakan secara terperinci. Dijelaskan gitu. Ini secara terperinci nih. Coba jelaskan maksudnya secara terperinci. Iyalah, termasuk orang mau makan dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Ya, kan nggak mengungkapkan tentang, karena yang di Quran kan membahas tentang Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim muncul, itu dijelaskan segala sesuatunya, yang hal-hal yang terkait secara terperinci. Kan tadi sudah saya bilang. Jadi menurut Le, salah nggak ya? Secara terperinci dan menjelaskan segala sesuatu. Ya, Al-Quran itu menjelaskan terperinci tentang syariat hukum Allah. Nggak ada tulisannya begitu. Ini hanya bisa dikatakan suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Nggak dikatakan hanya menjelaskan tentang syariat. Sangat jelas di dalam Al-Quran. Iya, tapi ini juga secara terperinci, apalagi menjelaskan segala sesuatu. Kalau dia hanya syariat, berarti dia tidak menjelaskan segala sesuatu, Le. Mana hari ini Le membantah Quran Le sendiri. Oh iya jelas sesuatu, karena Al-Quran itu bukan menjelaskan sesuatu yang tidak berguna. Jadi fungsinya Al-Quran apa itu? Al-Quran itu pedoman hidup manusia untuk menjalankan syariatnya Allah. Bukan mau mencatat orang mau makan sama mising, bukan. Bukan mencatat biodatanya seseorang.
Kalau dicatat biodata seseorang, baginda Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tercatat semua di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan mencatat biodata seseorang, tetapi Al-Quran itu menjelaskan tentang syariat dan hukum-hukum Allah. Tapi Diperuntukkan hukuman manusia. bapaknya Ibrahim tadi nongol tuh. Omongan bapaknya Ibrahim mau ngerajam Ibrahim nongol tuh. Gimana tuh? Tadi omongan bapaknya Ibrahim ngomong tuh mau ngerajamnya. Iya, hanya menjelaskan garis besarnya ketika Ibrahim waktu Artinya itu bukan hanya ingin syariat membunuh Allah, anak tapi ini. syariat Dia nggak paham di ayat itu. Di situ kan tentang syariat itu, tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan nggak? Coba balik lagi. Maryam 46. Coba buka lagi. Maryam 46. Itu tentang syariat nggak? Tentang ketuhanan nggak di situ ya? Maryam. Ya, ini Al-Quran sudah ada omongan bapaknya Ibrahim tuh nongol. Bukan hanya hukum syariat aja seperti yang dibilang tuh. Ternyata omongan namanya Bapak bapaknya Ibrahim tadi itu di situ? Nah, itu urusan kamu yang ngasih tahu ke saya nama bapaknya, bukan tanya ke saya. Itu bapaknya Ibrahim ini kitab sucimu. Ini kitab sucimu. Justru itu kamu jawab siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, karena itu secara terperinci. Rasulullah Muhammad dengar dulu. Karena Al-Quran itu bukan biodata seseorang. Lena Baban itu si Bilal katanya dengar dulu. Untuk menghafalkan 25 nabi itu aja saya rasa tidak hafal. Iya, dari keturunan Adam dicatat semua satu persatu biodatanya, istrinya berapa, itu artinya tidak terperinci dan kepada tidak menjelaskan kepada baginda kalau dikatakan bahwa hanya berisi tentang syariat-syariat Allah, kenapa di ayat 46 omongan bapaknya Ibrahim ini ada nongol tuh? Untuk hukuman dia itu kepada omongan bapaknya Ibrahim aja yang nongol. Oke. Lanjut aja. Daripada kita bingung, katanya tadi Lek Bilal ada syariat ya. Kalau gitu bukan tentang ini, tentang ketuhanan. Ya, oke. Kita sama tahu bahwa Abraham itu atau Ibrahim mengajarkan sunat. Ya. Pertanyaannya mana ajaran sunat di dalam Al-Quran? Ya kan? Yang mana itu? Kan Islam kan menganjurkan agar orang yang mualaf atau sebagai seorang muslim itu kan harus sunat. Artinya itu kan syariat. Di mana ajaran sunat dalam Quran? Di dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim itu tidak disebutkan untuk bersunat, tetapi milah Ibrahim itu mencakup lebar semua apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang siapa itu Ibrahim. Tetapi kalau hukum sunat itu akan dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan barang siapa mentaati Nabi tersebut, maka sama saja telah mentaati Allah. Pertanyaan saya, apakah saudara Kristen ini mengikuti milah Ibrahim? Makanya tadi saya maksudnya milah Ibrahim itu sebentar ya Pas. Izinkan Ananda menjelaskan. Maksudnya saya mau tanya tadi ya, apakah saudara Kristen ini mengikuti milah Ibrahim? Maksudnya milah Ibrahim itu setiap detail sunatnya itu harus dilakukan gitu ya? Lah, katanya kan kalian kan ini ya, agama Abrahamite juga kan, kalian kan dari keturunan Abrahamite juga kan? Apakah kalian itu mengikuti semua? Kalau kalian gimana? Lah, jelas kami ikuti sunat iya, kurban iya. Sebentar. Kita itu jawab dulu, jangan bertanya dulu, jawab dulu. Kita striking point pada milah Ibrahim dalam konteks sunat. Oke. Jawab dulu, apakah kalian itu sudah menjalankan milah Ibrahim? Jadi kalian nggak bisa jawab ya tadi itu ya? Itu jawab dulu lah. Coba aku tanya. Yang jangan bertanya dulu. Aku dulu bertanya. Dari tadi Lek Nababan udah jawab. Jawab dulu. Apakah silakan. Agama Abrahamite. Apakah kalian sudah mengikuti milah Abrahamite? Taruhlah. Kan tadi kita bilang keturunan. Laikku. Kan aku bilang gini.
Galatia 3. Terangkan dulu Leku, apakah kalian Abrahamaik juga seperti Islam? Gol Kalau kita kalian bukan betul agama Abrahamaik, ingin ikuti Abrahamaik, apakah kalian sudah mengikuti mila Ibrahim? gol kami bukan mengikuti mila Ibrahim, tapi mencapai kekudusan di mana manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Buktinya, Gol. buktinya Pertanyaannya Isa al-Masih begini, bersunat. mana lebih baik bersunat tapi mati, tidak bersunat tapi nggak mati, mana lebih baik? Ada nggak orang yang nggak bersunat nggak mati? Mati. Ya, Ada Adam, nggak orang yang nggak bersunat nggak mati? Adam sunat nggak? Kenapa? Coba saya tanya, Adam itu sunat nggak? Adam. Saya yang bertanya, ada nggak orang yang nggak sunat nggak mati? Makanya saya bilang, semua yang dalam Kristen Saya bertanya, ada nggak orang yang nggak bersunat nggak mati? ada Ada. yang bersunat mati. Siapa yang Yang nggak nggak mati? Mati ada. Ya siapa? Adam. Semua pengikut Kristus yang tidak bersunat itu tidak mati. Buktinya banyak, Paulus mati. Kalian juga Ngerti, mati kok, tetap aja kalian juga mati. Ini siapa ini Arjuna ajak? Ini siapa ini Arjuna ajak kok buka mic ya? Tolong Mati hormati diskusi, itu. dialog diskusi. Pengikut-pengikutnya Yesus itu. bilang, semua Tadi yang masalah mati, buktinya pengikut Nabi Isa semua itu kalau menurut kalian itu kan matinya kan mengenaskan semua yang nggak bersunat. Ya, Jadi itu kalian melakukan sunat Ibrahim gitu maksudnya. Kami itu mengikuti mila Ibrahim. Oke, kita buka. Coba share Oh, screen dong. bentar, Share screen, bungkus. Aku dulu deh. Oke. Silakan Bang Tampan. Oke, silakan kita lihat. Jadi kalau nggak sunat cara Ibrahim nggak afdol ya, betul? Kan di situ diterangkan kan Kalau yang nggak sunat dengan cara Ibrahim itu nggak afdol kan? tidak ada, tidak Tahu ada nggak mila itu mila Ibrahim itu apa? Hah? Yang dimaksud Katanya mila kalian itu nggak? kalian mengklaim bahwa kalian menjalankan milah Ibrahim. Ya artinya Yang mila itu tahu nggak? rincian sunat yang Nggak, dilakukan artinya Ibrahim mila itu harus Ibrahim kalian itu tahu nggak jalani. maksudnya? Coba aku share screen dong. Coba dong. Mana ini kok nggak bisa share screen sih? Jangan share screen dulu, biar ini aja dulu. Narasumber aja yang share screen. Kecuali diminta ya. Mana ini, tunggu dulu ya. Aku tak buka dulu. Sebentar. Oke. Bentar, aku share screen dulu. Bentar, mati. Ya. Nah, ini adalah sunat Ibrahim ya. Nah, coba lihat. Apakah kulub kalian itu sunatnya menggunakan kapak? Kalau itu nggak di begini zaman kan, itu, bro, di situ kan di zaman itu kayak zaman dulu belum ada. berarti zaman kalian nggak laser. sunat dengan cara Ibrahim dong, nggak ngikutin milat Ibrahim dong. Yang penting kan sunat di situ, Le. Hah? Ya, Tapi kan dengan itu menggunakan kapak. sunatnya, Le. Ini ada Sunatnya, Le. keterangannya. Sunatnya. Di Jangan situ panik, kan Le. nggak Santai. ada. Tarik nafas. Dengan Leku. menggunakan Ini kapak. di zaman itu, di zaman saya pakai Dengan gunting, Le. Sekarang menggunakan pakai laser, Le. kapak. Iya, di zaman dia nggak ada gunting, Le. Apa? Dor apa? Yang kau malu di situ. Dengan menggunakan Kau yang malu di kapak. situ. Di zaman Nabi Adam pakai baju nggak orang. Jangan panik. Bilal. Yang itu menemukan buktinya sekarang. yang menemukan gunting itu juga orang Kristen. Bukan masalah gunting Kristennya, Le. Dengan menggunakan kapak. yang Kalian udah gunain kapak, nggak boleh pakai Itu. laser, nggak boleh pakai apa lo, harus kapak lo. Nggak ada di situ dibilang nggak boleh menggunakan. Yang menemukan itu Dengan Leonardo da Vinci. berarti kalian nggak Itu nggak melakukan peduli, milah Leku. Ibrahim Siapa penemunya nggak peduli. dengan menggunakan Yang kapak. kapaknya, alatnya, Leku. Alatnya sekarang, alatnya. Kok bawa kafir yang menemukan gunting? Loh. Itu kan alatnya, gimana sih? Gunting Ya tadi. ini kapak. Berarti nggak abdol dong, nggak sah dong. Di zaman, iya kan di Nggak zaman sah dia. dong. Berarti Di zaman kalian dia, bukan sekarang kan udah pakai laser. kalian harus menggunakan Yang di situ, kapak karena kalian dengan dulu. mengklaim Di diri situ kan bahwa kalian masalah melaksanakan milah sunatnya. Ibrahim. Ternyata itu itu. cuma ngibul. Kok Karena kalian ngibul? nggak menggunakan Kok kapak. ngibul? Ini Kok ngibul? ini Nggak perintah ada siapa kata ini? Nabi Ibrahim. Ini Nggak ada ini kata omongan Nabi siapa Nggak, nih? mila itu Ini apa sih? baginda yang ngomong. Nih perintah nih. Nggak, mila itu apa sih? Nah, sabda itu apa sabda? Perintah kan? Sabda. Nggak tahu nggak mila Ibrahim itu Itu perintah.
Apa ada di situ perintah pakai kapak? Nih bersabda. Baca ya dulu, kan? baca baik-baik. Kalian Baca kan baik-baik. Baca baik-baik. Apakah itu perintah pakai kapak? bersabda, ya. Nabi Ibrahim berkitan pada usia 8 tahun dengan menggunakan kapak. Bersabda tahu nggak bersabda artinya apa? Abdul. Ku tanya dulu, bersabda itu apa? Berkata-kata penuh wibawa bahwa dulu. Sabda itu tahu nggak arti bersabda? Bersabda tahu nggak arti bersabda? Ada muatan perintah. Bukan Begitu. perintah, Ini bukan perintah, dengan tapi menggunakan Rasulullah. Dengar dulu lekku. Itu sabda itu jangan kau ulang alik, kau putar-putar. Sabda itu perkataan. Contohnya, aku berkata sama lain tanpa ku perintah, cuma menceritakan sabda itu omongan. Emang sabda, emang kamu bisa, berfirman. emang sabdamu sama dengan sabda baginda kan enggak? Nah ini udah jelas sebagai umat yang mengklaim, ya sebagai umat yang mengklaim mila Ibrahim harus melakukan apa yang Ibrahim lakukan. Nanti tenang dulu, jadi kamu tahu nggak mila Ibrahim itu apa? Mila itu tahu nggak? Bukan dulu melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim kan? Bukan dulu sabda itu apa? Sabda, coba jelaskan apa mila Ibrahim. Coba jelaskan. Sabda. Kau bilang tadi perintah. Coba buka sabda artinya apa? Sebentar. Aku share screen lagi boleh? Buka sekarang apa sabda? Bentar, Le. Jadi kalau udah sunat, Muslim itu kalau sudah sunat artinya dia masuk surga, gitu. Enggak ada istilah masuk surga. Enggak ada istilah masuk surga. Itu siapa? Sekarang sabda dulu. Tujuan sunat itu apa? Yang mengatakan itu siapa? Iya, jadi tujuan sunat itu apa? Kan harus enggak, yang mengatakan itu siapa kalau sudah sunat masuk surga? Saya bertanya. Kamu nggak bertanya tadi? Kan aku bilang, jadi kalau Muslim sunat itu apakah masuk surga? Enggak, kamu nggak masuk. Kalau apakah sudah benar pasti masuk surga, kamu bilang seperti itu. Kamu nggak bertanya itu. Kalau itu saya bertanya. Bertanya mulu. Sabda itu dulu bukan, Le. Aku pengen tahu dulu arti sabda itu. Tadi makanya kita itu perintah. Sabda buka dulu sabda. Jangan gara-gara dijungkilin nggak mau buka. Buka dulu arti sabda. Ya, Le kan bisa share screen juga. Oke, arti sabda aku share screen ya. Oke. Tadi kata-kata sabda. Bentar, saya buka dulu ya. Arti sabda. Sabda katanya tadi perintah. Sabda. Oh. Bentar dulu. Arti sabda. Aku share screen dulu aja kalau masih lama. Oke, silakan dulu saya screen dulu, Le. Biar ya. Ini jaringan kok agak lelit ini. Ya, ini orang udah pernah sunat apa enggak kira-kira? Siapa? Orang yang ku share screen ini. Emangnya kenapa dengan orang itu? Aku nanya, udah pernah sunat atau belum orang ini? Ya, apa urusannya sama Islam saya? Kau bawa pribadi orang, boleh lo dituntut kau lo? Kau bawa pribadi orang? Lo aku nanya, ini orang udah sunat 2 kali lo, malah. Kata kami enggak? Itu keluarga kami enggak? Si pribadi orang itu. Sama dia. Loh. Kok lo? Sunat 2 kali. Bisa dituntut loh. Karena di dalam Islam hukum Islam itu sudah loh. jelas, jadi nggak perlu saya ngurusi pribadi orang seperti itu. Pribadi orang. Apa urusannya sama Ibrahim? Menuntut nggak usah diskusi, main karet aja kita udah kayak ya, itu apa urusannya dengan Ibrahim? Menuntut kita main karet aja, sudah udah nggak usah diskusi. Ayo, apa hubungannya dengan? Ayo. Sunat. Ini orang ini ditanya sama Ibrahim. Makanya kalau ngomong masalah mila, ini aku mau nunjukkan gini. Kalau kita ngomong masalah mila Ibrahim, boleh contoh yang lain. Kan boleh yang contoh lain. Itu kan sudah almarhum pula. Oh ya udah. Boleh kita tanya. Boleh saya nanti bawa contoh apa kepribadian orang Kristen misalnya. Boleh nggak gitu? Oke, contoh yang lain yang masih hidup. Jadi contohnya gini, ketika bilang milah, larinya ke sunat, itu jadi lucu. Itu terlalu dipaksakan. Sama seperti saya bilang gini, ini orang tahu nggak milah itu apa? Nanti dulu, kami nggak peduli mau milah apa. Orang Yahudi juga bilangnya milah. Tapi milah itu bukan berarti sama dengan yang dimaksudkan oleh lae gitu. Jadi yang mau saya contohkan adalah milah itu kalian terlalu memaksakan menjadi sunat gitu. Padahal tidak ada. Matikan dulu sekiranya, Le. Matikan dulu saya sekiranya tadi. Kata si Kasabas tadi, itu perintah katanya ya, sabda ya. Ayo KBBI kita ambil Lego. Tadi kau bilang tadi. Ayo.
Ayo, apa? Coba kamu lihat ya. Itu kan Sabda tadi di sini apa? Sabda di sini apa? Nabi Sabda di sini bersabda. apa, sabda? Sebentar, Le. Tahan napas dulu. Nabi kan bersabda. Ayo. Sebentar Tadi kan sayang, mana cinta. sabda Itu ayo. kan lo ngomong terus kan. Itu kan Ayo. Nabi bersabda. Bersabda itu apa tuh? Itu berkata dan bertitah. Coba kamu share screen. Kamu cari bertitah itu apa? Bertitah Tadi itu kan apa? kita ambil kan bersabda, Le. Tadi kan ini bersabda di bawah, bukan di atas, Le. Dongok. Parah kali kau. Jadi tadi bahas coba mohon maaf, Bang Nababan, Bang Lain Nababan, Bilal Birabah. Saya harapkan kita selesaikan selesai cukup sekian karena tadi saya dengar ada kata dongok ya. Oke, jadi Pak jadi tidak ada mohon maaf, mari kita jadi terima kasih Bang tunggu, Bang Kaisar ya. Jadi ini menjadi catatan, mari kita sama-sama untuk keluar dari room ini karena sudah itu tidak kartu kuning sudah menggunakan tidak Oke, terima kasih. Oke. Ya, kartu kuning. Nggak bisa demikian juga. Itu pembicaraan sekali ya. Jangan diulangi. Silakan lanjutkan. Jangan gunakan kata-kata yang baik. penuh emosi. Pak Agus tadi tolong dibenahi itu maksudnya tadi saya minta maaf. Anggap itu kartu kuning buat saya. Ya. Gimana saudara Bilal dan saudara siapa namanya? Pergi mereka. Pak, siapa yang sekarang ada di tempat? Narasumbernya mana? Aku baru pergi. Sudah kabur. Lo kenapa? Aduh, ya, karena baru pindahin laptop. Jadi memang kata bertitah itu kan bersabda itu. Kalian masuk kesimpulan langsung ya. Pak siapa namanya? Itu siapa? Pak Tampan, silakan bikin kesimpulan, nggak apa-apa sepihak aja. Baik. Karena mereka pergi untuk bagian itu memang terlalu memaksakan ya, dia tidak memahami perkataan orang ya. Saya akan coba menjelaskan bahwa kata bersabda itu memang berkata-kata, tetapi juga punya kata bertitah. Kalau lihat di terjemah di Kamus Besar Indonesia, kata bertitah itu juga diartikan sebagai perintah. Nah, karena dia ngomong nyerocos terus, tidak memberi kesempatan kepada saya, maka terlontarlah ucapan seperti itu, bukan kepada itu. Saking dia hanya main kepada tingkat kata, bukan kepada argumentasi, hal-hal yang nggak substansi. Itu udah kita abaikan. Ya. Lalu yang kedua, dia berapa kali menjelaskan bahwa sebenarnya Quran itu tidak perlu pakai sejarah segala macam, cukup Al-Quran sendiri. Nah, ini yang kita sudah bicarakan di awal, bahwa divalidasi oleh sejarah. Tapi kali ini, narasumber mereka mengatakan bahwa tidak perlu dengan segala sejarah-sejarah itu, mengabaikan data-data sejarah, baik data-data sejarah eksternal, seakan-akan keimanan mereka itu hadir di ruang hampa yang muncul begitu saja tanpa melewati sejarah, begitu ya. Tapi tadi saya udah coba minta maaf ke Pak Agus, tapi karena mereka sudah keluar ya kita hargain. Teman-teman yang sekalian, saya juga minta maaf atas kurang lebihnya. Untuk Lekaya Pas juga silakan closing statement. Makasih Bang. Sorry aku tadi nggak menyimak kenapa mereka keluar ya, karena aku baru ganti wifi. Terus untuk closing statement ya inilah diskusi kita malam ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Muslim yang sudah keluar dari perdebatan. Mungkin kita bisa lanjut di lain waktu dan tetap semangat. Semoga sehat selalu. Nah, mengenai diskusi ini sebetulnya menarik ya. Cuma memang kalau masalah data tadi kami juga agak nggak tega juga, karena dari rekan-rekan Muslim si Bilal dan Nababan tadi kurang bisa menampilkan data. Malah tadi kami tanya, dia juga kelihatannya kebingungan. Mungkin masukan saya untuk agar
diskusi berikutnya lebih matang datanya. Kami juga data kami bukan yang terbaik, tapi kami berusaha untuk berdiskusi dengan data apa yang kami dapat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Padahal tadi saya juga mau menjelaskan juga, karena ini penting ya, mengenai sunat tadi. Ini dibatasin nggak waktunya, nggak kan? Nggak apa-apa, pasti ada waktu. Sedikit aja ya. Sebenarnya banyak dokumen-dokumen dan data-data yang mau saya tampilkan, mungkin untuk berikutnya ya, bahwa tampilkan aja bro. Bahwa Nabi tampilkan karena pihak sana udah pergi, jadi kamu boleh ada bebas sedikit, Pak sebagai Kayafas. klaim orang tadi mengenai Nobel tadi saya tampilkan ya. Ini data statistik yang bisa kita lihat. Jadi saya bukan artinya saya asumsi doang. Nah, ini yang diagram warna birunya adalah Kristen. Ini tentang pemenang Nobel. Bisa kita lihat saudara-saudara Muslim hanya menduduki 0,8%. Ini baru dari tahun 1901 sampai tahun 2000 ya. Nanti tahun 2030 baru diupdate lagi. Nah, kemudian mengenai ini, saya tadi mau menjurus kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu selalu kan digadang-gadang adalah keturunan dari Abraham atau Ismail. Nah, Ismail ini kan bukan seperti saya bilang tadi, dia bukan anak perjanjian, melainkan anak yang dari budaknya Abraham, di mana dia menurut literatur saudara-saudara Muslim, mereka berhijrah ke tanah Arab. Padahal secara data empiris sejarah tidak pernah ada ditemukan bahwa keturunan Ismail yang disebutkan dalam Alkitab, yang sudah dikonfirmasi juga oleh para ilmuwan, itu sampai ke tanah Arab, khususnya Arab Saudi. Gitu. Nah, yang mau saya bilang, jadi pandangan bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Ismail itu tidak bisa dibuktikan, dan beberapa tabel yang yang sering ditampilkan dan beredar di internet itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya mau memberi juga sebuah data, mungkin kita perlu sama-sama tahu tentang ini. Sebentar ya. Sebentar. Ini aja deh, kalau gitu. Ini menurut berita dari News Delivers ya. Aduh. Sebentar. Ya nggak apa-apa, nggak keganggu kok. Silakan bicara juga boleh. Jadi ternyata raja-raja Saudi itu bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Ternyata mereka adalah hanya keturunan dari Adnan. Mungkin bisa kurang gede ya, bentar. Ternyata kalau kita lihat siapa raja apa? Ternyata raja Arab itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Padahal dia memiliki gelar selain raja adalah the custodian of two holy mosques. Jadi dia pemegang kunci dari 2 masjid suci. Ini justru keanehan yang perlu kita telusuri, bahwa ternyata ini menurut surat kabar yang ada di Eropa, dan ini di copy di Arab Saudi sendiri. Jadi ternyata raja, meskipun Muhammad katanya keturunan Ismail, justru keanehannya si raja Arab ini, dari Raja Saud itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Mungkin itu aja aku sampaikan. Makasih teman-teman. Ya. Oke, silakan. Ya, gini teman-teman, pertama-tama saya minta maaf ya buat Langit, terusnya Pauli, buat teman-teman ya, karena keceplosan bahasa sarkas gitu ya, karena udah jengkel banget sama mereka. Sangat disayangkan ya, di awal mereka sudah melakukan kecurangan
di opening statement mereka sudah melakukan serangan ya, bukannya mempresentasikan keimanan mereka, tapi mereka sudah melakukan serangan ke iman Kristen, bahkan mengajukan pertanyaan yang seharusnya ada di battle ya. Nah, kalau tadi ditanya tentang data tentang siapa yang dikorbankan sejarahnya, kita harus berbangga ria loh. Coba lihat share screen ya. Ini lihat ya, di Septuaginta ya, di LXX ya, yang diterjemahkan pada abad ketiga, ini dari gurunda saya loh yang ini ya. Nah, ini Kejadian 22 ayat 2. Nah, bahwa putra yang hampir dikorbankan, kita memang tahu memang Ishak itu tidak jadi dikorbankan, tetapi orang putra yang hampir dikorbankan itu Ishak nih, Ishak ya kan. Ini data biblikanya nih di Dead Scroll ya kan, Ishak juga ya. Nah, di Perjanjian Baru juga Ishak. Jadi secara keimanan, secara biblika kita udah valid nih Ishak yang dikorbankan. Lalu gimana data-data eksternal? Nih kita lihat dalam Talmud Sanhedrin ya, juga ada Ishak juga semua ya datanya. Targum Lapius Josephus ya kan. Lalu Midrash Rabbah ya kan. Semua berhubungan dengan Ishak ya. Judith ya, Makabe. Nah, terusnya ada Epistle of Barnabas. Semua Ishak, Keliman. Lalu ini data-data eksternal begitu melimpah ruah. Ya, kita harus berbangga bahwa yang akan dikorbankan saat itu adalah Ishak. Ya. Nah, bapak-bapak gereja juga nggak ada satu sumber pun yang mengatakan mereka. Bahkan ada juga tafsir mereka yang juga menghubungkan bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak. Nah, itu. Jadi sangat disayangkan kalau iman mereka hanya dibangun dalam ruang hampa, bukan dalam historisitas yang mengandung kebenaran. Ya cukup imani saja, tadi sudah kita lihat bagaimana ya mereka ya. Tapi sekali lagi ya mungkin karena suasana kurang kondusif, kan ini awal perdana saya di Zoom berdialog di Zoom. Yang model dengan format seperti ini awal, biasanya kan TikTok tanpa format gitu kan ya. Nah, ini tandem juga dengan gurunda kayak pas ya, itu sudah istilahnya membekas gitu ya. Tapi saya nggak tahu, siapa tahu jejak digital ini kejam juga kayak si Palet, nggak tahu ya. Oke, itu saja ya. Silakan buat teman-teman, terima kasih ya.